Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranita Popi Agustin, mahasiswi Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 555220091. Video kali ini saya akan membahas materi teori akuntansi yang berjudul Measurement Application untuk pemenuhan tugas mata kuliah dari teori akuntansi. Praktik akuntansi ke arah pengukuran menghadapi tantangan berat. Yang pertama adalah reliabilitas, di mana manfaat pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang berdasarkan current value akan mengorbankan reliabilitasnya jika mengejar relevansi yang tinggi. Yang kedua adalah skeptisme manajemen terhadap RRA di mana current value tetap berlanjut pada akuntansi secara umum. Kekhawatiran manajemen akan semakin besar apabila terdapat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi karena perubahan dalam nilai wajar dimasukkan ke dalam laporan laba rugi bersih. Meskipun begitu, perusahaan melakukan kegiatan operasinya di lingkungan yang cepat berubah sampai batas mana perubahan current value accounting dalam menangkap realitas ekonomi. Salah satunya adalah bahwa laporan keuangan harus menggambarkan risiko nyata yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, manajer, investor, dan auditor mungkin lebih memilih akuntansi konservatif untuk current value accounting dalam beberapa hal. Pendapat bahwa akuntansi konservatif dapat memberikan kontribusi kepada investor untuk pengambilan keputusan dan mengurangi kewajiban dari auditor. Selanjutnya, current value accounting. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau kewajiban. Exit price atau harga keluar mengukur biaya kesempatan perusahaan untuk tujuan penggunaan aset dan kewajiban. Nilai wajar didasarkan pada harga jual aset di pasar atau jumlah yang harus dibayar untuk kewajiban atau liability. Long-standing measurement examples. Ada beberapa komponen dalam laporan keuangan yang merupakan komponen yang dinilai dengan nilai wajar. Yang pertama adalah piutang dan hutang dinilai berdasarkan jumlah kas yang akan diterima atau dibayar. Basis penilaian ini menyesuaikan dengan present value. Lalu yang kedua adalah cash flow fix by contract. Ada banyak contoh di mana arus kas ditetapkan melalui kontrak, valuasi yang dilakukan banyak berdasarkan kepada basis nilai sekarang. Oleh karena itu, pasal 3065 CC Handbook mengharuskan kontrak pinjaman modal dan aset-aset yang terkait untuk dinilai pada nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum dengan menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah di dalam sewa dan tingkat pinjaman yang dilakukan oleh penyewa. Lalu yang ketiga adalah aturan lower of cost or market. Aturan ini merupakan contoh perspektif pengukuran lain yang sudah lama dibentuk. Berdasarkan aturan ini, ketika nilai pasar dari suatu investasi temporer berada di bawah nilai yang berlaku, pasal 3010 CC Handbook mengharuskan adanya catatan terhadap nilai pasar. Selanjutnya, selling test for capital asset. Nah, pasal 3060 dan CC Handbook menyarankan selling test untuk tes aset modal. Nah, pasal 3060 mengharuskan adanya catatan ketika net carrying value dalam aset modal melebihi jumlah net recoverable. Nah, kalkulasi dari jumlah net recoverable mengharuskan estimasi arus kas bersih di waktu mendatang dengan menggunakan aset modal. Selanjutnya adalah pensiun and other post-employment benefits, pensiun dan imbalan kerja. Nah, kewajiban pensiun didasarkan pada nilai present value yang diharapkan dari keuntungan yang diperoleh pada waktunya. Aset dana pensiun dinilai dengan wajar. Selanjutnya financial instrument defined. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang memberikan kenaikan baik terhadap aset keuangan maupun kewajiban atau instrumen ekuitas pihak lain. Ada IAS 39 mengklasifikasikan finansial aset. Yang pertama, available for sale yang dinilai pada nilai wajar. Lalu ada loans dan receivables tidak memiliki nilai pasar seperti pinjaman di bank. Nilai tersebut diamortisasi dengan biaya perolehan. Lalu yang ketiga ada held to maturity adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran bunga tetap untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, biaya tersebut diamortisasi dengan biaya perolehan. Terakhir ada trading nih. Trading yang dinilai dengan
atau pada nilai wajar. Ada IAS 39 yang mengklasifikasikan finansial liabilitas. Yang pertama adalah kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk kewajiban keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Lalu ada kewajiban keuangan lainnya yang merupakan biaya perolehan amortisasi, misalnya obligasi yang beredar. Selanjutnya ada dua masalah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama gains trading, yang merupakan praktek dari institusi keuangan diduga menggunakan sebuah jalan untuk mengatur earning yang dilaporkan. Nah, masalah ini tidak akan terjadi jika sekuritas dinilai pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau dimasukkan ke dalam income. Lalu kedua adalah volatility dari net income yang dilaporkan. Nah, SFAS 115 hanya diaplikasikan untuk aset keuangan. Selanjutnya adalah derivatif finansial instrumen. Instrumen keuangan derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diperoleh dari beberapa aset yang mendasarinya. Contoh yang umum adalah opsi. Misalnya perhatikan opsi yang memberikan hak untuk membeli saham sampai dengan $20 atau lebih untuk masa mendatang. Semakin tinggi nilai pasar saham, maka akan semakin berharga opsinya, sedangkan hal yang lainnya tetap sama. Nah, jika nilai dasar menunjukkan keuntungan bagi pemilik, jika ada gerakan yang menguntungkan pada nilai yang berdasari. Jika nilai yang mendasari bergerak dengan cara yang tidak menguntungkan, mungkin akan terjadi kerugian untuk si pemilik. Nah, misalnya suatu perusahaan masuk ke dalam kontrak ke depan, sementara ia membayar $10.000 untuk satu blok saham dalam waktu 6 bulan. Nah, jika harga saham turun di bawah $10.000, maka kontrak ke depan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan menjadi liabilitas. Nah, di sini ada beberapa kriteria dalam instrumen derivatif. Yang pertama adalah memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasari dan satu atau lebih jumlah nasional atau syarat pembayaran atau keduanya. Nah, persyaratan perjanjian tersebut menentukan besarnya nilai penyelesaian perjanjian dan pada beberapa kasus menentukan apakah suatu penyelesaian diperlukan. Lalu yang kedua adalah persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar. Yang ketiga, persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut atau persyaratan perjanjian mengakibatkan penyerahan aktiva sehingga penyelesaian yang terjadi secara substansial tidak net settlement. Selanjutnya ada hedge accounting, mana nilai perusahaan menerbitkan instrumen keuangan dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah mereka mengelola struktur modal dengan convertible debt atau dengan menerbitkan zero coupon debt untuk mengelola cash flow. Tetapi alasan utama perusahaan dalam finansial derivatif adalah untuk membantu mengelola risiko. Conclusion on measurement application. Ada banyak contoh penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan. Semakin meningkat pula kemanfaatan keputusan yang dapat meningkatkan dalam karena pengukuran. Aplikasi parsial nilai wajar memiliki potensi menjadi manfaat keputusan untuk ukuran diinformasikan oleh aplikasi tersebut tentang perubahan dalam posisi dan prospek keuangan. Baik, itu adalah materi tentang measurement application. Berdasarkan buku Financial Accounting Theory karya William S. Scott. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.